Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi untuk sama belajar di Mastercam. Pada prinsipnya di Mastercam X9 dan X5 maupun yang versi berikutnya itu mirip ya. Kita akan membuat sebuah pemrograman untuk tapping ya, membuat sebuah tab. Diumpamakan nanti itu setelah bendanya dibor dengan 7 mm diameternya, kita akan tab dengan 8 kali 125 ya, 8 kali 125. Kita buatkan dulu pembatasnya mungkin agar nanti bisa lebih memudahkan. Jadi ini bebas 10, bebas ya, biar nanti kelihatan gitu aja. Kemudian kita tampilkan secara isometrik seperti ini. Kita buatkan 3 dimensinya. Misalnya kita akan melakukan pengetapan dengan kedalaman 8,5, maka ini harus dibor terlebih dahulu. Ini kita pakai 20 ya, pakai 20. Kemudian ini kita cut ke bawah 8, min 8,5. Oke, cut body ya. Oke, cut body. Oke. Jadi sebelum kita tab ini harus dibor terlebih dahulu. Kita buatkan dulu untuk pengeborannya. Namun sebelumnya kita pastikan stok setupnya itu kita bikin terlebih dahulu nanti agar verify-nya terlihat. Drill ini untuk pengeboran. Kemudian kita bisa milih ini atau automatic atau entity, bisa dicoba. Oke. Kemudian toolnya kita gunakan tool 7. Mana? Drill. Kita cari drill. Atau bisa kita bikin sendiri ya. New aja lah. Create new tool, kemudian kita pilih drill. And mill ini ya, drill. Next, diameternya 7 misalnya. Kemudian panjangnya ini bisa diatur, tip angle-nya ini bisa diatur berapa sudutnya, yang ini 118 atau berapa itu ya. Kemudian line-line-nya bisa dibiarkan, yang penting ada gitu ya. Nah ini pengobarannya nanti bitrate-nya berapa bisa kita tentukan, misalnya 200, putaran spindle-nya misalnya 1300 lah. Oke, kita lihat FPT-nya kecil. Kemudian ini oke, kalau kita tampilkan seperti ini. Itu aja. Oh ya, parameternya belum kita rubah ya. Min 8,5. Oke, yang lainnya oke. Sudah. Kemudian kita tab. Tetap kita masuknya lewat drill untuk pengetapan. Drill, kemudian kita pilih entity-nya ini ya. Kemudian oke. Toolnya kita pilih
dari library ini ya. Kalau kanan ini artinya ulirnya nanti ulir kanan, kalau ini ulir kiri. Jadi kita gunakan tab RH, kemudian kita cari yang diameternya 8 ini ya, tab RH ini. Oke. Akan ada perbedaan di sini, hanya ada feed rate ya, spindle speednya biarin aja. Ini diatur misalnya kecepatannya 200 gitu ya, kecepatan pengetapannya sampai 200, itu nanti spindlenya akan menyesuaikan. Jadi ini nggak usah diisi, yang perlu diisi itu hanya feed rate. Kalau pengen lebih cepat ya dinaikkan ya, tapi 200 ini sudah lumayan cepat. Kalau untuk besi ya kira-kira ya 90 atau 100 ya, tergantung dari bahan yang dikerjakan, jadi dipertimbangkan. Oke, kemudian cutting parameternya ini yang dipilih tab ya, dipilih tab seperti ini. Jadi masuknya tetap lewat drill, akan tapi di cut parameternya ini dipilih tab. Nah, kemudian ini nanti kedalamannya kira-kira sampai min 8, karena ada tadi kan bornya kan begini ya, kecuali kalau kita pakai end mill bisa persis itu ya, disisakan sekitar 0,2 itu enggak masalah. 8, kemudian retractnya mungkin sekitar 15 saja. Yang lain-lainnya sama, nggak usah diatur, nggak apa-apa. Ini nanti jadinya seperti ini, gerakannya sama. Nah itu kan dia lebih sebentar. Nah ini kita hentikan dulu. Ini kan kemakan sekian ini ya, karena fungsinya tab itu nanti ini sudah benar, tidak masalah. Kalau kita verify semuanya itu hasilnya nanti seperti ini. Sebentar, masih proses ini. Nah, dia akan terlubangi di sebelah sini. Ini kita perhatikan kalau kita pakai tadi itu bor ya, ini masih ada sisanya di sini. Maka kalau kita pakai ukuran 8 itu nanti dia natap di bagian bawahnya, maka pengeborannya harus lebih tinggi atau parameter yang ini dirubah, direndahkan. Tapi kalau kita pakai end mill ya dipakai ukuran yang sama juga tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, baru kemudian nanti kita dapatkan G-code-nya dengan menekan G1 dan dipastikan semuanya tercentang kalau semuanya ini mau dipakai. Tapi kalau misalnya tabnya saja ya kita klik tabnya saja. Kalau pengen pengetapannya aja ini ya, misalnya ini sudah dibor, diklik tabnya aja yang aktif, tercentangnya itu cuma 1, kemudian G1. Oke, akan muncul not all operation, bahwa enggak semua pengoperasian yang ada di sini ini hendak kita dapatkan G-code-nya. Jawab no apabila kita memang hanya menginginkan tabnya saja. Kalau jawab yes, ini nanti akan semua tercentang. Oke. Ini hasilnya ya. Dan kalau kita misalnya yang ngetap pada lubang yang sama namun bendanya itu banyak, settingannya sama, mendingan ini dihilangkan yang ini agar dia tidak pindah-pindah, cuma naik turun saja ya. Jadi G28 itu adalah home position untuk arah X, arah Y, dan arah A ya. Jadi yang dibiarkan yang ini saja. Jadi ini dihapus agar nanti ragumnya nggak pindah-pindah, sehingga benda kerja bisa kita ganti-ganti dan proses pengetapan lebih cepat ya, lebih cepat karena dia cuma naik turun saja.
Adapun yang ini disesuaikan, begitupun juga dengan G21 ini disesuaikan. Kalau kita pakai Siemens itu kan G291, jadi cukup ditambahi 9, kemudian ini T nya disesuaikan, ini kalau kita pakai Siemens ya. Kemudian A0 nya ini dihilangkan dan hanya ini juga dihilangkan karena ini nanti nggak terbaca nanti. Oke, seperti ini di copy ke mesin, itu proses pengetapan sudah selesai. Kalau misalnya pengen kecepatannya lebih tinggi ya ini dinaikkan ya, dinaikkan. Namun menaikkan ini harus dari program sini karena nanti parameternya ini akan terisi otomatis. Misalnya ini kita pakai 300 gitu ya. Nah ini spindle speednya juga akan menyesuaikan, jadi tidak boleh diatur dari sini, tidak boleh diatur dari sini, harus diatur dari sini. Soalnya nanti spindle speednya akan terakumulasi menyesuaikan dari feed rate yang kita berikan. Jadi cukup kita hanya mengisi ini saja, parameter yang sudah jadi G-code nya ini jangan dirubah. Oke, itu sekilas tentang cara membuat program tapping di mesin CNC 3 axis ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.